Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 14 Mei 2022, pekan keempat Paskah. Hari ini adalah pesta Santo Matias Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 15-17, ayat 20-26. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9-17. Berkenaan dengan pesta Santo Matias Rasul, pengganti Yudas Iskariot. Bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang pemilihan rasul yang menggantikan Yudas Iskariot. Ada kriteria yang sangat bagus, yakni yang dicalonkan menjadi pengganti Yudas Iskariot adalah orang yang sudah selalu hidup bersama dengan Yesus dan para rasul yang lain sejak Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai Yesus naik ke surga. Ada dua calon. Yang pertama yang disebut Yusuf atau Barsabas atau juga Justus. Dan yang kedua adalah Matias. Pemilihan dibuat di dalam doa. Dan yang terpilih adalah Matias. Saudari dan saudara yang terkasih, kelompok 12 rasul boleh kita sebut sebagai kelompok inti. Karena mereka orang-orang yang dipilih khusus mendampingi dan menyertai Yesus. Mereka adalah kelompok orang yang hidup bersama dengan Yesus, merasakan juga perasaan-perasaan Yesus, mengalami semua suka duka hidup bersama dengan Yesus. Mereka, sekali lagi, ke-12 rasul boleh kita sebut sebagai kelompok inti dalam kehidupan mengikuti Yesus. Maka ketika Yudas Iskariot meninggal dengan cara seperti yang kita ketahui bersama, dan menurut khotbah Santo Petrus dalam bacaan pertama hari ini, dia memang meninggal, sudah sewajarnya meninggal dengan cara seperti itu, karena seperti itulah atau sudah ditentukan memang seperti itu dia mati. Lalu bagaimanapun juga kelompok inti ini harus digenapi. Tidak boleh kurang, harus 12 orang. Karena itu terjadilah yang disebut dengan pemilihan orang yang menggantikan Yudas Iskariot. Matias yang kita pestakan hari ini adalah dia yang terpilih menggantikan Yudas Iskariot. Katakanlah Matias adalah tenaga cadangan. Ingat, Matias adalah tenaga cadangan. Boleh kita katakan seperti itu. Kalau tadi saya sebutkan ke-12 rasul adalah tenaga inti, maka yang menggantikan tenaga inti itu pasti dia disebut sebagai tenaga cadangan. Demikian kira-kira permenungan saya. Namun lebih jauh
entah itu tenaga inti maupun tenaga cadangan. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menuntut supaya semua yang percaya kepadanya, yang hidup bersama dengan dia, yang telah mengikuti dia, entah tenaga inti maupun tenaga cadangan, harus menghasilkan buah. Dan kita tahu, Matias yang hadir dalam kelompok ke-12 Rasul menggantikan Yudas Iskariot telah melaksanakan perannya dengan baik. Dia pun menghasilkan buah bersama dengan ke-12 atau ke-11 teman Rasul yang lain. Matias tidak merasa bahwa dia adalah tenaga cadangan, walaupun dalam permenungan kita sebut dia tenaga cadangan, karena dia menggantikan Yudas Iskariot tenaga inti. Tetapi dia tidak kalah dengan tenaga inti. Dia juga menghasilkan buah berlimpah. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan menggereja, bolehlah kita mengkategorikan ada tenaga inti dalam kehidupan menggereja dan ada tenaga tambahan atau cadangan, bahkan tenaga yang biasa. Memang pengelompokan ini tidak ada di dalam kehidupan menggereja. Tetapi dalam konteks permenungan saya dari bacaan yang pertama atau menurut permenungan saya sendiri, kalau mau dibagi seperti itu, memang ada dalam kehidupan menggereja. Ada kelompok para imam, ada kelompok misalnya di sebuah paroki, ada yang namanya Dewan Paroki Harian, ada yang namanya Dewan Paroki Inti, ada yang namanya Dewan Paroki Pleno, di mana di dalamnya ada ketua-ketua seksi, ada ketua-ketua lingkungan, ada korwil, ada juga ketua-ketua kelompok kategorial. Kalau mau mengikuti alur permenungan ini, kelompok ini disebut sebagai kelompok inti, ya bolehlah. Selain itu, ada juga kelompok yang biasa, umat biasa. Mungkin bukan sebagai ketua lingkungan, bukan sebagai ketua seksi, bukan juga sebagai ketua kelompok kategorial, dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka umat biasa. Namun, baik kelompok inti dalam kehidupan gereja maupun umat biasa, kita semua dituntut oleh Yesus menurut bacaan Injil hari ini untuk menghasilkan buah. Karena kita semua adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, disinilah mungkin menjadi bahan permenungan dan refleksi bagi kita. Bukan tidak mungkin, atau terkadang kita mendengar yang terlibat dalam kehidupan menggereja adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok inti itu. Sementara yang lain menganggap biasa. Bahkan merasa bahwa itu urusan ketua lingkungan, itu urusan korwil, itu urusan ketua seksi. Bahkan di dalam seksi atau dalam tim kerja, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris. Ada juga yang punya pemahaman seperti itu. Oh, itu urusan ketua saja. Bukan urusan kami sebagai sekretaris atau sebagai bendahara atau sebagai wakil. Karena itu terkadang juga ketika diundang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan misalnya, atau menuntut keterlibatan, orang berprinsip seperti itu. Saya ini kan umat biasa. Saya ini kan bukan ketua lingkungan. Saya kan cuma sebagai seorang bendahara atau sekretaris. Saya bukan DPH. Hal-hal inilah yang sesungguhnya orang pahami atau umat pahami dalam kehidupan menggereja, sehingga membuat mereka akhirnya tidak terlibat.
Padahal sekali lagi saya tegaskan, Yesus menuntut baik umat biasa maupun mereka yang diberi kepercayaan khusus. Semua kita dituntut untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu berarti kita mesti terlibat secara bersama, secara kolegialitas dalam kehidupan gereja. Semua kita mesti bergerak untuk berbuat sesuatu, terlibat dalam aktivitas gereja ini di tingkat apa saja, supaya kita sama-sama menghasilkan buah. Karena itu memang tuntutan Tuhan dari kita. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini dan pesta Matias Rasul menjadi inspirasi bagi kita untuk memahami secara baru, baik yang inti maupun yang tidak. Baik mereka yang diberi kepercayaan untuk menjabat ketua ini, ketua itu, ataupun umat biasa. Kita semua dituntut untuk menghasilkan buah, untuk terlibat, membangun kehidupan gereja, membangun umat Allah, membangun diri kita sendiri. Tuhan memberkati.